Sudah terlihat ya? Sudah masuk ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, oke, kita akan mulai. Jadi di sini akan saya coba bicarakan dalam 1 jam ini penyelesaian perencanaan komponen beton pracetak dan pertegang bangunan gedung ya terhadap SNI yang baru yaitu 2847 dan 1726 2019. Ya, jadi nanti ada sedikit pendahuluan, kemudian referensi yang kita gunakan, kita bahas sedikit kegempaan, ya, menghitung dengan SNI 1726, kemudian kita coba masuk di sisa waktu untuk membahas, mengupas SNI 2847 tahun 2019, kemudian di penutup. Ya, jadi materi ini kita sampaikan karena kita tahu ada 2 buah SNI 1726 dan 2847 ya yang sudah kita pakai, dan ini harus kita kaji untuk komponen-komponen pracetak yang selama ini sudah kita produksi dan kita gunakan. Dan itu semua ada di dalam katalog yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPera pada tahun 2014. Jadi ini yang kita cek. Oke, kemudian referensinya untuk 1726 ya dalam pembahasan ini, kemudian ada 2847, kemudian PCI Design Handbook edisi ke-8 2017, kemudian ICI 318M tahun 2014 dan juga buku dari Prof. Bambang Budiono. Ya, kemudian untuk regulasi pracetak prategang sendiri untuk bangunan gedung kita sudah punya ya, antara lain yaitu yang SNI 8367 tahun 2017 yaitu spesifikasi perancangan rangka pemikul momen khusus untuk beton pracetak pasca tarik tanpa lekatan. Kemudian juga ada SNI 7832 tahun 2017 yang merupakan revisi dari tahun 2014 yaitu untuk analisis harga satuan pekerjaan beton pracetak ya in situ, jadi yang dicetak di tempat di proyek untuk konstruksi bangunan gedung. Nah, ini sudah ada tabel indeks untuk ereksi ya, karena tabel indeks untuk produksi masih sama, hanya ereksi yang berubah sesuai dengan tingkat sampai dengan tingkat 24 yang sudah masuk di dalam SNI ini. Ya, kita lihat aturan normatif untuk 1726 yang kita gunakan tahun 2019 sekarang. Yaitu kita sekarang menggunakan FEMA P1050 tahun 2015, kemudian IBC 2018, dan kemudian untuk desain load-nya building ya itu pakai SCE SI 7 tahun 2016. Sedang di SNI kita ya 1726 ini menggunakan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia yang sudah diterbitkan oleh Kusgen ya, yaitu pada tahun 2017 dengan menggunakan periode ulang 2475 tahun. Ya, jadi kemungkinan 2% untuk runtuh dalam 50 tahun ya kurang lebih ya 2.500 tahun dengan redaman 5% dan klasitus tanahnya SP. Ya, ini adalah peta gempa 2012 dan 2019 untuk periode pendek dan 1 detik ya yang kita gunakan. Kemudian ada pengalian dari faktor aplikasi getaran dari koefisien situsnya FA dan FE. Kemudian kita kalikan dengan perkalian 2/3 untuk mendapatkan percepatan respons spektral gempa di tanah permukaan yang kita gunakan. Ya, di SNI yang baru ini juga koefisien situs untuk tanah ya ini dibedakan untuk SS maupun S1-nya dengan nilai yang kalau 2012 terakhir adalah di kolom ini 1,25 G. Jadi yang baru ada khusus untuk 1,25 dan yang lebih besar dari 1,5. Begitu juga untuk yang ya, yang 1 detiknya.
Ini dulu hanya ada satu tabel kolom untuk S1-nya yang lebih besar dari 0,5 G. Sekarang ada 0,5 G dan yang lebih besar dari 0,6 G. Nah, yang membedakan di respon desain ini, ya, di 2019 kita akan diberikan peta transisi periode panjang, ya, itu ada di gambar 20, ya, yang ada di lampiran, ya. Ini di gambar 20 ini ada untuk periode panjang untuk peta Indonesianya. Ya, seperti juga yang dulu, jadi kita bisa mengambil ya respon spektrum desainnya nih menggunakan aplikasi dari Pusgen PUPR, HTTP-nya ini RSA Pusgen 2019 ya, ini sudah yang terbaru sekarang sudah kita dapatkan. Nanti kita memasukkan input lokasi koordinat, kemudian di sini sudah TL sampai dengan 20 detik, nanti kita tinggal memasukkan Tmax-nya berapa ya di sini yang mau kita tampilkan. Jadi sampai dengan 20 detik. Ya. Kemudian untuk tes result-nya nanti bisa kita dapatkan langsung juga. Ya. Nah, dalam pemilihan sistem struktur di SNI 1726 ini sudah untuk koefisien modifikasi respon, kemudian R-nya ya, faktor kuat lebih sistem struktur, omega 0 dan CD, yaitu koefisien aplikasi defleksinya. Ini sudah lengkap semua ya untuk seluruh sistem. Nah, untuk pracetak dan prategang, ya, itu seandainya nilainya tidak ada, maka itu bisa digunakan nilai-nilai hasil dari perhitungan, analisis, dan data tes. Ya. Data tes yang untuk sistem-sistem yang pracetak yang ada, itu selama ini dites di Puslit Bangkim Bandung, Cilenyi, ya, sehingga mendapatkan faktor-faktor R, omega 0, dan CD. Jadi klausulnya itu ada di pasal 7.2.1.1 ya. Jadi sistem struktur alternatif. Nah, itu bisa dipakai untuk klausulnya itu. Ya, di tabel 9 lama, SNI baru di tabel 12, ini sudah ini semua tercatat ya untuk faktor-faktor ini tadi, gitu. Baik untuk sistem dinding penumpu, kemudian sistem rangka bangunan. Jadi yang merah ini lebih di stressing untuk yang pracetak, sedangkan yang biru ini kita bisa gunakan di dalam pracetak ya. Ya ini, kemudian untuk sistem rangka pemikul momen ya, terus kemudian sistem ganda dengan momen khusus dan sistem ganda dengan momen menengah itu sudah ada semua. Jadi dengan ini kita bisa menggunakan seluruh ada yang di sini untuk perhitungan kita di dalam suatu sistem pracetak dan prategang. Jadi tidak ada lagi batasan jumlah lantai atau ketinggian ya yang membatasi perencanaan kita di dalam sistem pracetak dan prategang. Ya, coba kita untuk SNI 1726 kita lihat studi kasus di perencanaan ya. Saya coba ini kan sedikit di sini. Gitu. Nah ini ada suatu proyek rusun prototipe PUPR ya tahun 2019. Lokasinya coba saya ambil di Bandung, jumlah lantainya 4. Ini tinggi lantainya 15,6, panjang bangunan 60 lebih dengan lebar bangunan 17,5. Nah, strukturnya beton bertulang. Nah, kita coba pakai sistem ganda rangka pemikul momen menengah ya yang mampu menahan 25% gaya seismik dengan dinding geser beton bertulang khusus. Nah, ini ada koefisien modifikasi R, omega 0 dan CD ini ya. Nah, inilah nilai-nilai yang nanti kalau di dalam setiap sistem berdasarkan pengujian lab ya itu mendapatkan nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai inilah yang kita gunakan di dalam menghitung nanti untuk suatu sistem pracetak dengan sistem tertentu, ya, berdasarkan hasil data yang didapat dari uji laboratorium.
Ini tampak pemodelan 3D-nya, kira-kira seperti ini. Ya. Ada 1, 2, 3, 4 lapis hunian dengan di atas masih ada ring bulb untuk ini atap, ya, dudukan atap. Kemudian lantai tipikalnya seperti gambar di bawah ini lantai tipikalnya dengan koridor, ya, di tengah. Dengan kaki kolom ada 4 arah pendeknya, gitu ya. Dan biasanya ini lebih stabil karena ada beberapa perencanaan yang dengan hanya 3 kaki. Ya. Dan untuk yang prototipe ini dengan 4 kaki di arah sini. Nah, dari SNI 1726/2012 kita dari peta kita dapatkan SS-nya 1,5, S1-nya 0,7. Di peta gempa yang baru 2019 juga masih sama, ya, SS-nya 1,5, S1-nya 0,7. Kemudian untuk faktor klasitus tanahnya untuk yang FA-nya 2012 ini 0,9 dan S1-nya FV-nya 2,4, sedangkan di 2019 FA-nya 0,8, FB-nya 2. Ya. SDS-nya 0,9, di 2012 SD1-nya 1,12, yang di 2019 SDS-nya 0,8, SD1-nya 0,93. Ya, kemudian kita coba cari koefisien respon seismiknya. Ya. Jadi untuk SNI yang 1726 ini kita dapatkan untuk CSX-nya itu 0,1384. Ya. Ini lebih besar dari CS-min tapi masih di bawah CS max-nya. Ya. Nah, untuk CS max-nya 0,3605, untuk T-nya di bawah T panjangnya, grade panjangnya, ya, 20. Di sini kita dapat 2012 yaitu nilainya 0,1384, ya, untuk arah X maupun Y. 7 di 2019 kita dapatkan sini CSX-nya yang kita gunakan 0,1230, begitu juga yang E-nya. Ya. Nah, untuk periode T yang lebih kecil dari 0, spektrum respon percepatannya desainnya ini. Jadi ini dari SNI semua, ya, ada rumusnya. Kemudian untuk yang lebih besar T0, kecil dari TS, ya, SA sama dengan SDS, ya, itu juga. Nah, ini peta respon ini kita dapatkan ini, ya, untuk T-nya dimasukkan kalau ini TL-nya panjangnya ini tadi, ya, untuk periode panjangnya. Ini bisa lihat di lampiran nanti, ya, di gambar 20 ini. Jadi kalau kita lihat nanti seperti Sumatera ini sebagian besar ininya 20 detik, gitu ya. Jawa juga begitu, ya. Kecuali nanti ada ini kalau di tempat lain, ya, Kalimantan dan yang lainnya itu sampai dengan yang paling panjang 16 detik, ya. Ya, sehingga spektrum respon desainnya yang kalau kita di 2012 ini tadi kita ambil Bandung nih di gambar sebelah kiri, sedangkan yang 1726 2019 dengan TL-nya yang tadi, ya, panjang sampai dengan 20 kita dapatkan grafik seperti ini, ya. Ini yang akan kita masukkan semua nanti dalam program. Ya, perhitungan untuk gaya geser dasar seismiknya, ya. Jadi untuk VCSW-nya ini di persamaan 30. Nanti kita lihat di pasal 781. Kemudian untuk seismik dinamiknya, phase statiknya itu nanti sama dengan dynamic di pasal 7.9.1.4. Untuk menghitung kita sekarang partisipasi masyarakatnya sampai dengan 100%, itu di pasal 7.9.1.1, kemudian spektrum respon desain dibagi dengan R per faktor keutamaannya E, ya, IE di pasal 7.9.1.2, kemudian perhitungannya sendiri SRSS
CQC-nya oleh program komputer, ya. Ya, coba ditabulasikan ya. Jadi coba ini ada tabulasi untuk gaya dasar seismik ya untuk 2012 dan 2019. Jadi ini saya coba bacakan yang 2019 ya. Jadi kategori risikonya itu 4. Faktor utamanya ini ya. Ini betulnya 1,5 ya. Sorry, ini tadi tempat tinggal, jadi ini bukan 4, ini 2 ya. Faktor utamanya ini 1. Spektral percepatan terpetakannya SS-nya 1,5, kemudian S1-nya 0,7, klasitus tanah lunak SE, ya. Kemudian koefisien klasitusnya FA-nya 0,8 tadi kita dapat sudah FE-nya 2, SDS-nya 0,8 G, SD1-nya 0,9. Jadi dari sini kita dapatkan KDS-nya itu D. Ya. Kita gunakan sistem ganda rangka pemikul momen. Ya. Ini. Ya. Kemudian koefisien modifikasi responnya R-nya 6,5, omega 0 2,5 ini ya. Kemudian pembesaran defleksi CD-nya 5, periode getarnya struktur kita dapat X-nya 0,49, TI-nya 0,25, TA-nya 0,3831, Tmax-nya 0,53. Nah, yang kita gunakan untuk TX-nya 0,49 yang ini, ya. Kemudian TI-nya kita gunakan yang minimal 0,3831. Koefisien respons seismiknya untuk CS-nya, ya, yang kita gunakan adalah X-nya 0,123, I-nya 0,123 juga. Seismik kita hitung, ya, dapatkan 3.353,33 ton volts. Kemudian gaya geser dasarnya ya ini 100% dari CS kali beratnya. Itu untuk arah X kita dapat 4.046 km. Itu juga I-nya ya. Nah, kemudian kita hitung gaya geser dasar terhitung pada model analisis respons arah X-nya ini 3.140, arah I-nya 2414 ya. Nah, angka ini kita masukkan semua. Kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan materinya sebelah kiri ya ada perbedaan jadinya ya antara 2012 dengan 2019. Sehingga ini kita lihat di bawah saja bahwa faktor skalanya pada arah X ini itu 1,096, kalau 2012 di 2019 menjadi naik yaitu 1,288 ya. Untuk arah E-nya juga naik ya, yang tadinya 1,434, faktor skalanya ini menjadi 1,675. Ya, kemudian dasar geser seismik yang kita bagi pada setiap lantainya ini ya. Nah, di sini faktor skalanya seperti tadi. Ya. Jadi kalau untuk yang arah X ya, gitu. Ya, kalau yang 2012 faktor skala di sini masih 85%, ya. Jadi 85% gitu ini. Gitu. Ini juga untuk E-nya 85% dari V1 dibagi V dari CQC-nya, ya. Nah, kalau yang 2019 ini sudah 100%, ya. Gitu. Sudah 100%, sehingga faktor skalanya kalau arah X-nya 1,288 dan untuk faktor arah E-nya faktor skalanya ini 100% dari V1-nya juga ini mendapat 1,675. Ya, kemudian kita kontrol simpangannya ya. Kalau di SNI 1726 2012 ini semua masuk ya. Dengan batasan simpangannya ya 0,02 jadi 2%, untuk yang kategori tadi 2 ya. Kemudian untuk 2019 itu juga masih masuk semua ya. Kita kontrol untuk simpangannya. Oke, tadi hasil running dari etap ini kita dapatkan kalau di 2012 ya. Itu baloknya, ini kita coba lihat yang ya, balok di ASA ini yang maksimal di A ini 489 ya, ulangan atas, bawahnya 319,
Kemudian untuk balok yang panjang 6,3 meternya, ya, ini tumpuannya kita dapat 613 mm persegi, bawahnya 378. Ini di 2012, ya. Ini kalau sekarang kita lihat di 2019 ini, ya, ini dari yang tadinya 489 menjadi ya 509, ya. Ada kenaikan luasan tulangan yang diperlukan. Ya. Ini juga yang kalau tadinya 613 menjadi 624. Memang untuk balok tidak begitu besar. Ya. Kemudian untuk kolom, ya. Nah, kolom ini kalau yang 2012 itu 3.787, ya, tulangan lenturnya kolom. Yang di baru SNI 2019 ini kita dapatkan 3.900. Jadi ada penambahan 200 mm persegi. Jadi kira-kira satu tulangan 16 gitu ya. Kemudian untuk sirwal juga ini, jadi ada penambahan ya, besaran kebutuhan tulangan. Kalau yang lama ini ada 10.381 menjadi 11.000 ya, ada tambahan 1.000. Ya. Ya, jadi tadi adalah untuk yang SNI 1726. Jadi kita untuk kegembaannya seperti itu ya, kita masukkan dengan SNI yang baru sehingga tadi ada beberapa perhitungan dan pengecekan nanti di belakang yang berbeda dengan SNI lama. Ya. Nah, kita sekarang masuk di dalam untuk SNI 2847-nya. Nah, apakah di dalam SNI 2847 ini nanti kita lihat ya. Jadi untuk materi yang sekarang kita akan coba bahas secara ini dulu ya, umum dulu ya. Nah ini apakah ada pasal dan ayat di sini yang sudah memasukkan atau mengadop untuk keperluan dalam satu sistem pracetak dan prategang. Ya. Jadi kalau di SNI 2847 ini ada pasal utamanya untuk struktur tahan gempanya ya. Ini kita lihat ini adalah di pasal 18 ya. Nah, pasal 18 ini berlaku untuk desain beton non prategang dan juga prategang. Ya. Jadi non prategang di sini termasuk precast-nya, pracetak dan kemudian pracetak prategang, ya, atau prategang. Jadi untuk gaya seismik untuk KDS dari B sampai F, ya. Gitu. Nah, ini dalam SNI 2847 sudah ada 2 kolom ya. Jadi ini standarnya, sebelah kanan penjelasan. Jadi di sini memberi penjelasan yang lebih rinci tentang standarnya. Ya. Jadi di sini ketentuan-ketentuan pasal 18 ini juga berlaku untuk struktur beton pracetak. Dan bagaimana jika tidak tidak ada, maka di sini ya, di sini disebutkan di sini bahwa struktur beton pracetak yang didesain sesuai pasal 18 ini harus memiliki perilaku yang menyamai konstruksi beton cor di tempat. Nah ini yang harus melalui satu analisis dan pengujian, ya. Gitu. Jadi ini yang harus, jadi harus mempunyai perilaku yang menyamai untuk itu. Ya. Nah, secara umum di 18 pasal 18 ayat 2 ini semua ketentuan ini berlaku ya. Jadi 18 ini bila pasal 18 bertentangan dengan pasal lain dalam standar ini, maka yang harus kita lihat yang pertama adalah pasal 18 ini yang harus diikuti. Ya, gitu. Nah, untuk struktur yang digunakan KDSB ini harus memenuhi lagi nanti ya di pasal 18 ayat 2.2 ya. Untuk C-nya itu nanti ada di pasalnya ini ayat 2.2 sampai ayat poin 2 dan poin 3 ya. Untuk yang D, E dan F itu ada juga sudah ditentukan ya. Nah, sistem struktur yang ditetapkan sebagai bagian pemikul daya seismik ini yang untuk di sini kita bisa lihat di pasal 18 ini mana yang berhubungan dengan gempa dengan pracetak ya, itu di poin D-nya ini ya. Jadi ini poin D ini di sini sudah dimasukkan ini bahwa untuk dinding struktural pracetak menengah
Ini pasal mana yang harus secara khusus diperhatikan ya. Pasal 15.5. Itu kemudian untuk sistem rangka pemungkul momen khusus beton pracetak, ini pasal-pasalnya yang khusus harus kita perhatikan ya. 18.2.3, poin 2.8 dan poin 9. Ya. Kemudian untuk dinding struktural khusus beton pracetak ini juga ya. 18.2.3 jadi poin ini sampai dengan poin 2.8 dan poin 11. Ya. Nah, sistem beton bertulang yang tidak memenuhi ketentuan pasal ini tetap diizinkan ya jika dapat diperlihatkan melalui bukti eksperimental dan analisis tadi. Jadi kita bisa masukkan ini, kita cari ya dengan berdasarkan bukti laboratorium tadi, pengetesan ya, eksperimental dan perhitungan analisisnya. Yang termasuk di memenuhi dalam penetapan umum ini salah satunya dinding struktural pracetak. Jadi yang lainnya kalau tidak ada kita bisa berdasarkan ya. Nah, di sini di bagian keterangan ini disebutkan ya bahwa persyaratan perancangan dan pendetailan pasal 18 didasarkan utamanya pada pengalaman lapangan dan lab ya untuk gedung, struktur gedung beton bertulang monolit dan struktur gedung beton pracetak. Ya. Jadi nanti persyaratan perancangan ini dan detailingnya ini berdasarkan pengalaman, analisis dan juga lab. Ya. Nah, untuk dinding di pasal 18 ini, ya, gitu. Nah, ini sudah salah satunya untuk pracetak. Ini item yang harus diperhatikan bahwa sambungan antar panel dinding pracetak ini, ya, atau pracetak dengan pondasi, ya, sebagai dudukannya untuk dapat menahan pergerakan gempa itu agar menghasilkan kelelehan di sekitar sambungan, ya. Jadi ketika sambungan kalau kayak sambungan mekanis tipe 2 ini kekuatan probable-nya sambungan itu tidak boleh kurang dari 1,5 kali ya dari kekuatan leleh tulangan yang disyaratkan. Jadi dia harus leleh di sekitar sambungannya. Ya. Kemudian untuk balok ya sistem rangka pemungkul khusus ini ya untuk di ayat poin 6, poin 3, poin 5 ini ada balok prategang ini harus memenuhi persyaratan. Jadi kita akan lihat untuk sistem balok ya untuk memikul momen khusus dan yang khususnya lagi untuk balok prategang ini poin ini ya A sampai D ini yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ini bahwa baja prategang ini tidak boleh menyumbang lebih dari 1/4 kekuatan lentur positif atau negatif pada penampang kritis di daerah sendi plastis. Kenapa seperti ini? Ini ada keterangannya di sini ya. Meskipun kinerja seismik yang memuaskan dapat diperoleh dengan jumlah baja prategang yang lebih besar, jadi pembatasan ini disyaratkan untuk memungkinkan penggunaan faktor modifikasi respon aplikasi defleksi tadi ya. Jadi yang sama seperti yang ditentukan dalam model rangka momen khusus tanpa baja prategang. Jadi ini dibuat supaya mengikuti angka ini tadi ya. Faktor modifikasi respon aplikasi defleksinya tetap sesuai dengan model rangka momen tanpa prategang ya. Nah, di sistem rangka pemukul momen khusus untuk beton pracetak ini, ya, ini lihat di sini. Nah, ini harus, kenapa pendetailannya ini harus khusus, ya, pendetailannya ini mengikuti sistem pendetailan dari pracetak, ya. Di sini untuk menghasilkan suatu struktur rangka yang merespon perpindahan desain seperti sistem rangka pemukul momen khusus monolit, ya. Jadi ini kenapa pendetailannya ini, ya. Ini khusus seperti ini supaya dia merespon perpindahan desain seperti lazimnya rangka pemikul momen khusus yang monolit. Ya. Nah ini sistem rangka momen ini sambungan kuatnya ini di bagian keterangan sudah diberi gambaran ya. Jadi kalau untuk sambungan pracetak di antara balok maka seperti ini posisinya ya. Ini di sini ada sambungan kuatnya, sementara di sini ini tetap adalah daerah sendi plastisnya gitu ya. Ini adalah panjang sambungan dari ini ya. Jadi di luar dari ini panjang ada sendi plastis ya. Harus ditaruh di luar. Nah,
sambungan antar balok. Kemudian kalau dia sambungannya itu di dalam kolom seperti begini ya, sambungan kuatnya di sini di dalam kolom seperti ini, gitu ya. Maka ini penampang kritisnya tetap di sini, ya ini ada di dalam, sedang panjang ininya daerah sendi plastisnya ya. Gitu. Ini sambungan balok kolom. Nah ini kemudian sambungan balok kolom, kalau sambungan kuatnya kita letakkan di luar, ya sambungan kuatnya di sini dengan panjang sambungan sesuai detailing dan perhitungan dari pracetak. Ya. Nah ini penampang kritisnya akan ada di sini, gitu ya. Sedangkan ini adalah daerah sendi plastisnya menjadi di sebelah sini. Ya begitu juga untuk yang ini, kalau untuk yang kolom, gitu ya, dengan sambungan ke pile cap pondasi. Ya. Di sini ada untuk panjang sambungannya, ya. Untuk detailing ini panjang sambungan, ini sambungan kuatnya ada di sini, maka sendi plastisnya ada di daerah di atasnya ini, ya, dengan penampang kritis yang di akhir dari penyambungan. Itu adalah pasal umum untuk seluruh pasal 18 tadi untuk kita mengacu untuk satu bangunan tahan gempanya yang juga mensyaratkan apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita mendesain struktur bangunan tahan gempa untuk sistem pracetak. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk di satu-satu yaitu plat satu arahnya gitu ya. Gitu. Nah, ini di plat satu arah ini juga mencakup bahwa ini ketentuannya seluruh yang di pasal 7 ini itu berlaku untuk yang non prategang ya dan prategang. Jadi di sini non prategang, monolik, precast dan precast prategang ya. Nah, ini termasuk untuk penulangan untuk plat lentur satu arah ya. Jadi plat satu arah kalau di pasal ini adalah di pasal 7 di 2847 ya. Ini khusus sudah dibagi per pasal, jadi di pasal 7 ini untuk plat satu arah. Nah, ini termasuk di dalam perhitungan ini adalah untuk pracetak, ya. Jadi termasuk pracetak tadi, terus kemudian plat prategang berongga, ya, holokor seperti itu, ya. Nah, material yang digunakan di sini, ya, itu semua material betonnya itu harus sesuai pasal 19, ya. Untuk baja tulangannya pasal 20, ya. Konstruksi cor di tempat ini plat kolom ini pasal 15 ya. Untuk konstruksi pracetak di sini bahwa sambungan harus memenuhi penyaluran gaya syaratkan khusus di 16.2. Jadi untuk plat satu arah ya. Sambungannya itu nanti lihat khusus ya harus di pasal 16.2. Ini yang di sini harus kita perhatikan ya. Kita bahas sedikit soal betonnya ya. Jadi betonnya sama persis kalau di pracetak jadi tidak beda gitu ya. Nah, ini ada apa namanya nilainya di sini ya bahwa batasan nilai tekan betonnya FCAC-nya. Nah, ini di sini hanya sudah lebih jelas ya. Jadi kegunaannya ini untuk beton kegunaan umum dan kegunaan khusus yaitu sistem rangka peminggul momen khusus dan dinding struktural khusus ya. Nah, di sini ada beton normal maupun beton ringan ya. Nah, ini nilainya FC-nya itu 17 MPa. Kalau yang sistem rangka peminggul momen khusus ini itu 21 baik beton normal maupun beton ringan ya. Dan ini perhatikan bahwa untuk nilai maksimumnya kalau yang lain tidak ada batasan tapi untuk beton ringan itu hanya sampai 35 MPa. Nah, ini dimasukkan dalam SNI yang ini ya untuk beton ringan ini karena kita punya beberapa sistem ya, beberapa sistem pracetak ya, terutama untuk bangunan satu lantai gitu ya, 1-2 lantai rumah tinggal dengan menggunakan beton ringan. Jadi syarat ini yang nanti masuk dalam perencanaan mutu betonnya untuk pracetak ya. Kemudian modulus elastisitasnya ini sama seperti beton normal
Dan untuk beton ringan dengan semen rasio antara 1400 sampai 2060 ini harus ya, ini modulusnya dihitung dengan rumus ini ya. Kemudian untuk modulus retaknya kalau beton normal itu 0,62 ya, kali akar FC aksen, dan kalau dia beton ringan itu dikali dengan faktor lambdanya. Nah, faktor lambda ini ada tergantung materialnya ya. Materialnya semuanya beton agregat ringan atau ada campuran ringan dengan yang normal gitu ya, sesuai dengan ASTM-nya. Ini nilai lambdanya dari 0,75 sampai dengan 1 ya kalau lihat ini. Dan bisa diambil interpolasi berdasarkan nanti hasil tes ya, tes yang dilakukan dengan penggunaan material yang nantinya akan digunakan di proyek tersebut ya. Kemudian ada persyaratan beton di sini ya. Nah, ini untuk beton prategang ini untuk klorid ya. Jadi persyaratan untuk kalau ini adalah paparan sulfatnya. Jadi kelas paparannya ini ada dari S0, S1, S2, S3 ya. Nah, kalau kita di pracetak yang terkena sulfat itu salah satunya produknya adalah tiang panjang, square maupun hollow gitu ya. Nah, ini ada batasan bahwa FCSN minimumnya itu harus 31 ya, karena kalau yang produk kita biasanya sudah lebih besar. Nah, makanya ini biasanya akan terikat kalau kita menggunakan bore pile biasanya ya. Nah, ini ada batasan water cement rasionya maksimalnya ya. Nah, ini kalau sulfat. Jadi untuk precast itu seperti pancang dan ya, pancang square maupun bulat ya. Kemudian untuk dinding-dinding di kalau precast untuk dinding di basement ya, umpama yang dengan luar gitu. Kemudian kalau yang mengandung kandungan ion klorid juga itu di beton prategang ini dibatasi ya, itu 0,06% gitu. Ini terutama sering kalau bangunan, kalau dalam keterangan disebutkan seperti gedung parkir ya, gedung parkir yang polutan dari kendaraan. Nah, ini di kategori desain paparannya bisa kita lihat ya. Jadi kalau dia boleh gunakan seperti ini, kalau bore pile itu lebih rendah dari FC-nya 3128 kalau ya kita tes sulfatnya ya gitu. Tes sulfatnya itu kalau S1 itu berarti harus ya di sini harus antara 0,1 sampai 0,2 gitu ya. Ya, ruang lingkup dari tadi plat satu arah kita ulang ya, ini prategang ini tadi sudah, ini pracetak berunggam. Nah, sekarang kita lihat batasan desainnya di pasal ini ya, di pasal 7 ini mana yang mencakup dari pracetak ya. Jadi ini batasan desain ketebalan minimum plat itu sama ya. Kemudian perhitungan batasan lanjutan. Nah, itu masih sama diikuti ya kalau kita pracetak. Kemudian di sini ada batas tegangan ya pada plat prategang. Ini khusus ya bahwa untuk plat prategang harus diklasifikasikan sebagai kelas U, B atau C sesuai pasal 24.5.2 ya. Nah, ini pasal apa yang mencakup ini 24.5.2 ini tadi ya, yaitu kelasnya ini di sini ya. Ini dibagi atas kelas-kelasnya. Jadi untuk plat ini ya, perilaku penampangnya ini tidak retak itu kelasnya U ya. Peralihan antara retak dan retak T, yang retak ini boleh retak C ya, boleh ada retak ya. Nah, di sini berdasarkan tegangan tarik T-nya pada serat terjauh di daerah tarik pratekan akibat beban layan ya, dengan menganggap penampang. Ini batasannya ya. F tariknya tekan ini. Ini batasannya ya. Jadi harus diikuti batasan ini. Ya, kemudian tegangan saat setelah transfer dan saat beban layan pada plat prategang tidak boleh melebihi tegangan yang diizinkan di
Nah, ini pasal 24.5.3 dan 24.5.4. Nah, ini isinya apa? Kita lihat ke belakang di pasal 24-nya ya. Nah, di sini akan kita lihat di sini tegangan beton izin saat transfer gaya prategang ya. Ini batasannya ya. Bahwa perhitungan tegangan tekan beton pada serat terjauh setelah transfer gaya prategang, tetapi sebelum terjadi kehilangan tegangan jangka panjang tidak boleh melebihi batasan ini ya. Di tabel ini itu membatasi tegangan tekan izinnya ya. Kemudian batasan tegangan tarik beton setelah transfer gaya prategang tanpa penambahan tulangan terlekat pada daerah tarik ya. Nah, ini dilihat di tabel sini ya. Sedangkan untuk yang poin 5.4 ini di sini ya. Tegangan tekan beton izin pada kondisi beban layannya. Nah, ini tadi pada saat transfer gaya prategang ya. Nah, ini pada saat beban layannya, maka batas tegangan tekan beton pada saat beban layan itu seperti ini. Itu kondisi pembebannya pas prategang dengan beban tetap dan prategang dengan beban tetap. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa sudah lengkap di 2847 ya untuk kita nanti setelah melakukan perhitungan terhadap kegempaan masuk di dalam perhitungan detailing dari setiap komponen dari pracetak, maka setiap komponen yang pracetak ini kita lihat satu persatu dari 2847 pasal-pasal bagian yang mengharuskan kita mengkonsentrasikan untuk pengecekan di sini. Ya. Nah, ini ya, jadi kekuatan perlunya. Jadi ini sudah kita lihat saja secara langsung ini ya. Jadi untuk plat prategang pengaruh reaksi perletakan itu lihat pasal ini ya. Kekuatan perlu U harus mencakup pengaruh beban internal akibat reaksi yang ditimbulkan oleh prategang dengan faktor beban nanti ambil harus 1. Untuk perencanaan daerah pengangkuran pasca tarik faktor bebannya 1,2 ya. Gitu. Kemudian kekuatan desainnya sendiri untuk plat prategang ya. Ini sudah untuk momen di pasal 75 ini nanti sudah di bawah sudah ini semua bisa ada ininya ya. Kemudian untuk batasan tulangannya sendiri itu tulangan antar minimum plat prategang ya. Ini sudah ada di pasal ini 7.6.2 ya. Gitu. Nah, ini nanti ada di sini ya. Gitu. Ya, ada kalau kita baca seperti ini ya berarti kita harus lihat referensinya ini tadi ya. Ini ke modulus serta. Ya, ini modulus serta tadi yang kita sudah lihat ya. Modulus sertanya yang khusus di beton tadi, di pasal beton tadi ini harus masuk gitu ya. Gitu. Dengan linear lambda diambil tadi ya. Kalau dia beton ringan ya. Mohon izin Pak, waktunya 13 menit lagi Pak. Oke, ya saya ngabisin yang ini aja deh, plat lantai ya. Iya. Oke, dan plat lantai di tulangan juga gitu ya. Jadi ketentuan durabilitas baja tulangan di pasal ini 20.6 ini nanti lihat ya untuk selimut beton. Jadi untuk detail tulangan selimut betonnya lihat ini pasal 20 ya. Ini semua sudah ada di secara detail. Nanti kita tinggal satu persatu ya. Terus kemudian detail tulangan umum sendiri untuk panjang penyaluran suruh lihat kemari ya. Kemudian detail bundel tulangan ya. Karena kita sering ini kan dalam bundel tulangan untuk jumlah banyak ya. Itu juga sudah ada nanti dilihat. Ya, spasi tulangan ya pasal 7 ayat 7. Ini untuk spasi tulangan itu juga sudah nanti ngelihatnya nge-refer lagi spasi minimumnya khusus untuk yang kalau pracetak seperti apa ya seperti ini. Ini spasi minimum antar sumbu ke sumbu strand pasca tarik ya ini ada khusus sudah disebutkan ya. Kemudian disebutkan tulangan lentur pada plat satu arah ini ya dan balok ya. Ini sudah ada ya spasi maksimumnya tulangan terlekat ya sudah ada. Oke. Detail tulangan ya.
Tulangan prategang detailnya sudah disebutkan di sini semua, nanti lihat nge-refer lagi 244.3 ini semua ya. Nah, ini tulangan non prategang ya, ada. Terus nanti tulangan rasio susut dan minimum terhadap penampang ini ada ya. Oke. Ya di pasal 8 nanti ada plat 2 arah ya. Nah, ini saya sudah berikan, nanti bisa dilihat. Jadi apa namanya, guidance-nya larinya kemana saja untuk plat 2 arah ya. Ini sudah ada, ini plat 2 arah juga untuk diafragma ini nanti di pasal 12 ya. Pasal dan ayat mana saja yang sudah mengadop untuk plat cetak dan prategang ya. Pasal 12 diafragma. Ini plat ya, contoh-contoh Halslag platnya. Oke, ini kita cepat saja. Ini contohnya, ini holokor yang untuk plat holokor ya. Kemudian dinding ini ada di pasal 11 dan ayat-ayat mana yang untuk pracetak semua sudah saya garis ya merah ini, nanti bisa langsung diinikan untuk langsung untuk melihat. Jadi ya, jadi khusus untuk yang pracetak ya, untuk pengecekannya ya. Nah, ini ya masih dinding tadi ya, sudah ini kan ya. Oke, ini dinding-dinding yang kita gunakan ya. Pracetak termasuk holokor ini, sandwich panel tadi satu lantai yang beton ringan ini tadi ya, standar ini, syarat dari beton ringan sudah tadi sudah juga masuk. Ya, ini panel dinding untuk dinding ringan. Kemudian balok ya, balok ini pasal 9 ya. Ini lihat semua di pasal 9 ini ya. Ini sudah saya beri guidance untuk tangga, untuk kolom, ini guidance-nya yang khusus ini karena hampir ini ya, apa namanya, semua yang tercakup di dalam kolom itu digunakan juga untuk apa namanya, pracetak, prategang. Nah, ini yang khusus-khususnya untuk sambungan-sambungan ini ada di sini batasannya ya. Nah, ini ayat khusus untuk nanti pracetak ya. Ini rumah satu rangkai, ini rangka beton, sistem dinding pemikulnya yang ada. Ya. Nah, ini setiap sistem ini punya tadi ya nilai-nilai R, omega C dan CD yang nanti kita masukkan ya setiap rangka. Dan kemudian syarat khususnya semua di 2847 harus diikuti semua ya untuk secara detailingnya ya untuk semua sistem yang ada ya. Oke, ini untuk beton polos tadi ya, beton ringan, beton polos. Ini juga ada di sini ya. Batas ini salah satunya ini bata pracetak, ini batako ya. Ini bata ringan ya, bata pracetak ya, bata ringan. Oke, kemudian itu ada khusus di pasal 16 ini nanti untuk sambungan-sambungan ya. Jadi kekuatan sambungan. Jadi ini adalah ininya juga bahwa pracetak ini harus ini ya satu sistem sambungannya yang menjadi apa tekanan kita gitu kalau setiap sistem, maka di pasal 16 ini ya dan ayat-ayatnya di belakang ini semua yang harus diikuti dalam pendetailan sambungan komponen pracetak ya. Nah, ini ya. Sambungan antar tadi yang sudah sambungan kuat ya antar balok ke kolom, kemudian kolom ke fondasi. Untuk sambungan transversalnya juga, transfer geser horizontal ini ada semua ya. Bisa sudah saya ini untuk kemudian bracket dan korbel mana saja ya. Batasan dimensi, kekuatan perlu, kekuatan desain, batasan penulangan ya, terus kemudian detailan tulangannya juga sudah ini ya. Kemudian sistem prategangnya ya, nanti ini sedikit sistem propertinya material, kemudian ini contoh-contoh gambarnya ya. Jadi untuk yang apa namanya prategangnya ya. Oke, sistem angkor hidup, angkor mati ya, sistem bonded ya, multi strand, mono wire, mono strand ya, ini semua sudah ada. Oke, ini sudah selesai. Mungkin Bisa lanjut tanya jawab ya Pak ya? nah, kalau saya coba lihat ya di tanya jawabnya. Materi nanti di-share, oke. Di-share materi, oke. Untuk SSSA bukankah bisa dicari? Ya, ini semuanya itu nanti dicari ya. Ya, di situsnya PUPR. Ya.
Oke. Apakah alamat web untuk membantu perhitungan respons spekta masih dapat digunakan? Masih sampai sekarang. Itu tadi ya sudah saya berikan. Apa yang melandasi perbedaan SN 12 dan 2019? Ya, referensinya tadi, ya acuannya kita terhadap penyusunan gitu, ya. Gitu. Jadi tadi ya untuk temanya juga, ABC-nya, ya itu semua karena acuannya yang baru kita tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, ini ada batasan kenapa periode panjang ya. Kita masukkan periode panjang ini, itu nanti data periode panjang ini Bapak masukkan di dalam grafik respon periode di dalam etapsnya nanti Pak, gitu ya. Memang dibatasi kita pemakaian untuk itu adalah untuk periode getarnya ya, gitu. Rekaman video bisa di-share mungkin saya kurang tahu ya, tapi nanti apa namanya untuk materinya di-share. Mau dijelaskan dalam perencanaan gedung bertingkat cara menentukan kombinasi pembebanan struktur total dengan menggunakan iya. Kemudian mau dijelaskan aplikasi cara perhitungan beban gempa berdasarkan kita desain seismik dengan menggunakan peta percepatan respon. Oke, tadi secara garis besar saya sudah ya. Itu tadi garis besarnya sudah gitu, detailingnya mungkin ada apa namanya? Untuk ini tersendiri ya, materi tersendiri detailingnya ini Bapak Anwar ini minta di kota Halmahera ya. Ini enggak masalah Pak, karena kita bisa menghitung semua ya kota ya dengan apa namanya? Peta gempa kita ada sekarang yang 2019 ini ya. Itu ada semua Pak ya. Jadi kajian untuk yang kota Halmahera maupun yang apa namanya kota-kota yang lainnya sampai dengan kota kecil. Kita tinggal masukkan saja apa namanya posisi lintangnya dengan bujurnya, ya. Gitu. Oke. Ini Bapak Anwar bertanya 2 kali ya, jadi ini tadi ya sama Pak ya perhitungannya sama seperti yang sudah saya berikan tadi. Itu secara di awal tadi mungkin Bapak masuknya agak telat tadi ya 851 tadi. Di awal tadi saya sudah cara menghitung tadi sudah ada masuk. Oke. Kemudian pada bangunan contoh kasus 4 lantai analisis desain bangunan pada software apa sama Pak? Kita pakai etaps ya. Bagaimana kecenderungan hasil desain jika bangunan ada 10 lantai atau di atasnya? Ya, memang kecenderungan yang sudah apa namanya selama ini kita lakukan memang ada kenaikan, ya, kenaikan apa rasio pembesian itu semua, gitu. Terutama karena pendetailing untuk sistem ini, ya, apa namanya khusus ya, gitu. Itu sangat banyak sekali menambah kandungan besi, rasio besinya. Ya. Nah, kalau masih di bawah 10 lantai ini, Pak, ini kita bisa mempertimbangkan 3 memang, Pak. Gitu. Jadi kalau masih 10, saya sudah beberapa kali juga coba melakukan apa namanya hitungan. Kalau masih di bawah 10 lantai, kita pakai saja yang rangka ini portal ya. Gitu. Ataupun nanti dengan dual system, tapi untuk yang menengah gitu ya, tidak perlu harus yang khusus ya. Nah, itu biasanya nanti dapatkan yang lebih efisien biasanya. Kemudian Pak Ibrahim ini, apabila kita mereview bangunan gedung bertingkat dan saat mengecek simpangan, ada yang melebihi simpangan, apa yang harus dilakukan? Ya, itu kalau simpangannya berlanjut, maka kita harus balikkan lagi Pak, supaya kita nanti ada faktor skalanya itu yang kita perbaiki ya, itu masuk di situ nanti sehingga supaya apa namanya simpangannya bisa masuk ya.
termasuk nanti Bapak bisa mengajukan kajian terhadap dimensinya, ya, gitu. Oke. Ya, kemudian Ibu Ana Susanti, kalau 2012 jumlah tulangan lebih kecil 2019, ya, berdasarkan. Ya, mengapa bisa demikian? Ini nanti lihat tadi ya, itu faktor ini V-nya tadi itu salah satunya itu yang kalau dulu 85%, sekarang sudah 100, sehingga faktor skala gempanya kita juga naik, gitu ya. Apalagi nanti kalau persyaratan untuk ketidakberaturan gedung itu masuk, maka faktor redundansinya itu juga tidak bisa satu lagi, gitu ya. Jadi otomatis memang nanti jumlah tulangan di 2019 ini itu naik, gitu ya. Bagaimana mendefinisikan model sambungan join kolom pracetak pada contoh kasus bangunan? Ya, ini model sambungannya ini nanti tergantung Pak dari setiap sistem yang yang akan digunakan di dalam pracetaknya, ya. Tapi modifikasi model sambungannya ini tadi itu ya, itu masukkan di faktor itu tadi Pak, ya, di faktor R-nya, omega 0 dan CD-nya, ya, gitu. Jadi setiap sistem tadi itu mempunyai karakteristik itu tersendiri yang kita masukkan, ya. Itu akan keluar untuk model sambungan dari pracetak tersebut, gitu ya. Kemudian Pak Muhammad Dias, berapa persen kenaikannya ini sangat bervariasi sekali Pak, gitu ya. Nah ini kita harus memang pandai dalam mencoba mentrial sistem yang kita gunakan ya, termasuk nanti sistem dinding gesernya, ya, peletakan dan ininya, ya, sehingga kita mendapatkan persentase kenaikan tulangan yang serendah mungkin. Ini Pak Dias. Kemudian Pak Bima Lofti Nasution. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pada perencanaan komponen batas pracetak dan tentang untuk bangunan gedung terhadap, ya. Ini kelebihan kekurangannya nanti ada sesi Pak, nanti kelebihan ya. Jadi kalau kelebihannya pasti saya bisa menyebutkan sedikit di antara banyak, yaitu pertama pasti kita mendapatkan mutu beton atau mutu struktur yang lebih baik, ya, karena terproduksi dan terpasang dengan lebih ketat, ya, dengan lebih baik standarnya, kan gitu ya. Jadi nanti kita dapatkan suatu struktur dengan kualitas yang lebih baik, ya, baik dari material maupun dari setelah terpasang, gitu ya. Kemudian segi biaya, walaupun kalau kita katakan mungkin dia lebih baik, itu bisa bersaing dengan biaya yang konvensional. Ya, kemudian lebih cepat, ya, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber peralatan yang memadai, maka akan mendapatkan kecepatan dalam pelaksanaan yang lebih baik. Secara garis besar seperti itu. Wah, ini ada suara musik, mohon di-off-kan. Ini mohon maaf, ini suara latar belakang di kantor saya karena dekat dengan jalan depan itu ada orang ngamen di depan pasar itu. Tidak bisa saya tinggal. Mohon maaf. Kemudian ya, mungkin waktunya sudah lewat ya, sudah lewat 3 menit. Ini Mbak, ini bagaimana? Iya Pak, tadi saya sudah konfirmasi ke panitia Pak, katanya untuk sesi selanjutnya pembicaranya masih belum ada, jadi bisa dilanjut dulu Pak, 5 menit, nggak apa-apa. Oh, ya. Ya, kalau kemudian Pak Arief, ya, ini saya sudah sampai ini Pak Arief ini. Kalau untuk di dalam 2847 itu di situ tulangan polos bisa untuk spiral, yang lainnya tidak Pak, ya. Tapi kalau kita di spiral untuk yang untuk SNI untuk pondasi, ya, itu untuk berpile juga sudah tidak boleh polos lagi, ya.
Gitu. Materi di share, oke. Kemudian dari Bu Halimah. Atau izin saya menanyakan sambungan di kolom ataukah sambungan di seperempat balon untuk SNI 2000 kelebihan. Ya, jadi kalau di SNI yang terbaru 2019 untuk kolom memang sudah dipersyaratkan di tengah kolom, tidak disambungan di atas apa namanya balok lagi, kan gitu. Ya. Gitu. Kemudian Pak Bambang, berapa panjang sendi plastis kolom? Itu ada Pak di nanti di SNI-nya, ya Bapak bisa lihat panjang hanya berapa panjang sendi plastisnya, ya. Kemudian ya, kalau SNI Pak Nur Samsi Sulaiman, ini perbedaan yang mendasar SNI untuk SNI 1726, karena peta gempa yang kita gunakan sekarang adalah peta gempa yang terbaru Pak, yang 2017 itu. Ya. Jadi ini perbedaan peta gempa yang kita gunakan, pertama itu. Ya, dengan masuknya beberapa catatan gempa dan sesar-sesar baru yang ada di Indonesia. Terlihat sepintas tentang bata ringan, mohon diulang. Oke, nanti mungkin bisa dari materinya saja Pak ya, gitu. Bagaimana kekuatan sambungan pada precast dengan beton cor di tempat Pak? Ini maksudnya apakah precast disambung dengan beton cor di tempat? Ya, salah satunya kalau kita lihat contoh paling nyata adalah cor di tempat itu untuk wall cap gitu ya. Kemudian kita sambung dengan precast yaitu kolom ya. Nah, ini kekuatannya sama Pak, perhitungannya dengan mengikuti semua prasyarat seperti tadi ya di dalam SNI 2847 tadi untuk sambungan salah satu sambungan kuat tadi ya. Bapak Jeffer di Wangkara terkait beton pracetak ketika lifting pengangkatan, apakah ada aturan tertentu? Ya, itu kita ada Pak. Jadi pada waktu beban itu tadi ya, itu untuk jadi pada waktu ada 3 kriteria itu untuk kita hitung ya. Jadi pada waktu kita mengangkat ya, hanya waktu lifting, kemudian nanti pada waktu sudah beban layan kan gitu ya. Terkait untuk file di Marga Jati di mana ada kloret apakah diatur secara khusus? Ya, tadi ada Pak di SNI tadi khusus untuk beton tadi ya. Pasal itu 19 tadi itu sudah diatur. Jadi ada klorit ya. Itu di W ya Pak ya, dari yang apa namanya? Dari C1 ada C2, C3 tadi sudah ada ya. Untuk kondisi-kondisi yang seperti apa itu tadi, pembagiannya, klasifikasinya seperti itu. Ya, klorit. Oke, selain untuk yang S tadi ya, S1 sampai S4 tadi. Begitu Pak Javier, kemudian Pak Kristianto. Ya, apa ada batasan peletakan sambungan kuat di muka kolom? Apakah sambungan kuat ada sambungan tulangan? Jadi ini sambungan yang tadi yang kalau kita lihat Pak ya, ini ada batasan penempatannya bisa ditempatkan. Jadi dia harus ada di luar dari apa namanya? Ini kita lihat sambungan ya, di luar dari sendi plastis tadi Pak ya, gitu. Berapa lebar retak yang diizinkan pada beton precast ini ada Pak di SNI-nya gitu ya. Itu ada persyaratannya, ada hitungannya. Bapak bisa lihat nanti di SNI-nya 2847 itu.
Karena tidak over salah satunya dengan menaikkan mutu beton Pak Kristianto, gitu ya. Apakah ada determinan apa ada perbedaan teman daerah sandi plastis? Ini tidak Pak, itu Pak Dwi Nurtanto. Kemudian Bu Winnie Mandela, untuk daerah rawan gempa seperti Bengkulu, untuk daerah bangunan tinggal sederhana, apakah lebih baik dindingnya menggunakan bata pracetak ringan atau bata merah? Oke, jadi untuk bangunan sederhana satu lantai itu setahu saya PUPera juga sudah mengeluarkan ya standar untuk bangunan tahan gempa untuk bangunan satu lantai ya yang menggunakan dinding bata merah. Jadi Ibu Weni atau Pak Weni ini bisa melihat standar itu ada sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPera ya untuk bangunan satu lantai dengan dinding bata merah. Jadi itu nanti ada standar untuk penulangannya kolom, balok, ring bal semua sudah ada, terus pengangkuran terhadap dindingnya. Ya. Apakah mutu beton pada join pracetak harus sama dengan mutu beton kolom? Ya, ini tergantung sistem. Biasanya dia yang jelas tidak boleh lebih rendah, ya, gitu. Kemudian dalam perencanaan perkes satu gedung di run seperti biasa baru dibagi per section atau tipe begitu. Enggak, ini dijalankan jadi satu Pak ya, gitu. Nah, nanti detailing terhadap sambungan dan ininya itu baru yang mengikuti itu tadi ya persyaratan. Tapi dalam running kita tetap running seperti biasa utuh satu gedung. Ya. Nanti pengecekannya baru nanti setiap itu kemudian kita cek secara manual gitu ya. Hasil apa tulangan kolom di sub atau etap kebutuhan tulangan kolom lantai atas lebih banyak dari kolom di lantai bawah. Apakah aplikasi lapangan kita kondisikan sesuai dengan hasil tersebut? Ya. Oke, jadi kalau kita dapatkan tulangan kolom di lantai atas itu lebih banyak dari bawah ya. Ini mungkin yang dimaksud Pak Ibrahim ini untuk bangunan yang berlantai lapis banyak ya. Biasanya ada yang namanya efek pecut, jadi di atas itu memang kolom-kolom terakhir atas itu akan jumlah tulangan yang lebih banyak dibanding ya. Gitu. Jadi ini akan muncul di dalam apa namanya? Biasanya kita kalau untuk gedung bangunan berlantai banyak ya. Apakah ada perhitungan khusus untuk join balok kolom pada beton pracetak? Ya, selain perhitungan yang sudah itu ada perhitungan detailing khusus lagi. Kalau dia menggunakan suatu apa namanya alat bantu ya untuk detailing sistem tersebut. Ya, jadi contoh bahwa nanti sambungannya harus panjangnya lewatannya sekian, harus kemudian penambahan alat bantu tambahan sebagai sistem join-nya itu apa? Itu ada perhitungan khusus ya untuk setiap sistemnya. Apakah ada batasan tinggi untuk sudut bangunan pracetak? Tidak ada Pak, tadi sudah dijelaskan Pak Fandi Novianto. Kemudian Pak Albert Hansen ini apa ada reference textbook atau contoh desain bangunan tekniknya sistem struktur prategang? Ini ada Pak, ya bisa. Bapak bisa searching ini banyak, ya. Gitu. Oke, ini Bapak bisa cari banyak Pak. Ini ya referensinya untuk contoh perhitungan, ya, untuk sistem struktur prategang. Kemudian Pak Triadi. Untuk model-model sambungan pracetak yang sudah diuji dan dikaji secara teknis umumnya sudah dipatenkan. Jika akan menggunakan sambungan dipatenkan, bagaimana cara? Ya ini Bapak bisa menghubungi para pemilik dari patennya, ya. Nanti berapa biayanya? Ya ini nanti Bapak bisa diskusikan dengan para pemilik paten, ya. Gitu. Jadi Bapak hubungi langsung dan
nanti bisa Bapak kontak dari IAPI gitu ya. Gitu. Nanti sistem apa saja yang ada, terus harus kontaknya, nomor kontak ke siapa. Ya. Oke, Pak Imron, salam kenal dari Jakarta juga, Bapak dari Palu. Apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap elemen pracetak dinding fasad, baik dinding maupun sambungannya terkait peraturan ini? Ini tidak, Pak. Ya, kalau untuk yang sambungan ini, cuman tadi harus tadi salah satunya saya sudah sebutkan, Bapak ya. Jadi kalau nanti untuk dinding ada, ya, bahwa sambungan itu harus berapa kali ya 1,2 dari kekuatan dari baja yang disambung, ya. Jadi untuk sistem dinding tadi. Untuk pendetailan sambungan geser, balok, kolom, ada pracetak. Bisa dijelaskan lebih rinci, mungkin Pak Kristianto nanti bisa ngontek ke IAPI ya. Nanti mungkin difasilitasi, nanti bisa bisa bertanya pada kami-kami yang ada di sana ya, untuk Bapak ingin tahu lebih dalam tentang pracetak ini. Karena waktunya sekarang sangat terbatas. Ya, Pak Kristianto, terima kasih. Kemudian Pak Novel Samurai, apakah SNI 2012 masih bisa digunakan otomatis kalau sudah keluar yang baru, yang lama sudah gugur Pak ya, jadi kita harus gunakan yang 2019. Untuk jembatan ada SNI-nya tersendiri Pak, untuk ininya ya, gitu. Oke, ini nanti ada di teman saya Pak Gambiro nanti untuk infrastruktur ya. Kemudian Pak Adi Wijaya Ali, mohon untuk email saya nanti bisa dimintakan ke panitia Pak. Untuk memastikan parameter keawetan struktur beton pracetak terpenuhi. Ya. Jadi keawetan dalam apa ini Pak Ruli ini? Saya kurang bisa menangkap maksudnya keawetan struktur beton ini. Ya. Maaf. Kemudian untuk penentuan R, bangunan bawah, fondasi dalam itu ini tersendiri Pak ya, untuk yang di bawah gitu. Oke, Pak Indra Kusuma. Kemudian Pak Aryan Irnanto, berapa nilai faktor beban dalam kondisi batas layan dan saat melakukan kombinasi beban untuk balok prestasi. Oke, ini nanti ada sesinya tersendiri Pak Tian ya, akan dijawab. Oke, kemudian Pak Hengki, ini referensi jumlah penumpukan maksimum. Oke, penumpukan maksimum ini terutama kita hitung dalam penumpukan beban dia di atas komponen pracetak yang kita tumpuk, Pak. Ya, dalam umurnya dia yang masih sangat terbatas. Ya, biasanya nanti kuat tekannya seperti itu. Itu batasan kita menghitung nanti jumlah berapa jumlah tumpukan maksimum yang dapat kita gunakan di lapangan. Ya. Kemudian Pak Ibrahim Yamin ini tadi sudah saya jawab untuk yang kenapa tulangan kolom di atas ya. Oke. Bagaimana Bu Heldi? Bisa sampai 4.50 Pak. 2 menit lagi kali ya Pak ya? 2 menit lagi. Iya. Sambungan spool pile dengan pile head precast, pile head. Sambungan spool pile, apakah ada batasan kekuatan? Ini ada, sudah nanti ada SNI-nya sendiri nih Pak Satya Bayu ya untuk sambungan ini spool pile ini ya.
Oke, mungkin saya juga ini Bu Helti. Oh iya, baik Pak. Ya, oke, saya mohon pamit karena ini kebetulan sudah ditunggu juga ini mau ada rapat. Oh iya, baik Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Nah, Pak Priyasambada. nah nanti saya coba Kali ini. jawab yang tadi mungkin ada yang pas bicara saya scrolling mungkin enggak terjawab atau sama ini. Nanti coba mungkin bisa direkam sama panitia ya. Nanti di apa namanya? Catatannya bisa dikirim nanti bisa saya jawab gitu ya. Ya, siap Pak. Ya. Terima kasih ya Bu Helti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti seminar sampai dengan berakhir beberapa hari ke depan ini. Ya. Baik. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Priyo. Sama-sama Bu Helti. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi di grupnya masing-masing ya Bapak Ibu. Dan juga untuk Bapak Ibu peserta yang masih belum melakukan registrasi ulang pengisian persyaratan peserta, silakan diakses link pendaftarannya, dilengkapi, diupload persyaratannya sambil menunggu pembicara selanjutnya ya Bapak Ibu. Karena linknya hanya akan dibuka pada hari ini saja, nanti besok sudah ditutup linknya. Jadi untuk Bapak Ibu kami persilahkan untuk melengkapi daftar absensi dan juga mengupload persyaratan pesertanya. Terima kasih.